Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Adapun yang akan saya bahas adalah tata nama senyawa hidrokarbon. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ferdi Kusuma dengan NPM 221302337 dari kelas 5A Prodi Pendidikan Kimia Universitas Lampung. Sebelum memulai pada pembahasannya, amatilah video ataupun fenomena mengenai senyawa hidrokarbon yang akan saya tampilkan berikut ini. Hai, para pecinta sains. Kalian pernah nggak sih kepikiran gimana kehidupan kita sehari-hari itu sangat bergantung sama senyawa hidrokarbon? Tenang aja, aku di sini bakal bongkar rahasia pentingnya hidrokarbon buat kita. Oke, pertama-tama, apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon tuh senyawa yang cuma punya dua elemen, karbon dan hidrogen. Mereka terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup purbakala yang terkubur selama jutaan tahun. Bayangin, sebagian besar barang yang kita pakai sehari-hari asalnya dari zaman dulu banget. Langsung aja ke yang paling jelas, bahan bakar. Bensin dan solar yang kita pakai buat jalanin mobil, itu semua bentuk hidrokarbon. Tapi, hidrokarbon bukan cuma soal bahan bakar loh. Gas alam yang kita pakai buat masak dan menghangatkan rumah, itu juga hidrokarbon. Bahkan, listrik yang ngalir di rumah kalian mungkin berasal dari pembangkit listrik yang pakai gas alam. Nggak cuma berhenti di situ, hidrokarbon juga ada di banyak produk yang kita pakai setiap hari. Plastik, yang ada di mana-mana, mulai dari botol minuman sampai alat elektronik, itu semua asalnya dari hidrokarbon. Terus ada juga polimer, bahan dasar dari banyak bahan sintetis yang juga turunan hidrokarbon. Masih ada lagi nih, produk farmasi alias obat-obatan. Banyak obat yang kita minum, kayak aspirin, itu asalnya dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon punya peran penting buat kesehatan kita, dan tanpanya, dunia medis bakal beda banget. Tapi, tunggu dulu, hidrokarbon juga punya sisi gelapnya nih. Saat kita bakar bahan bakar fosil, kita ngelepasin karbon dioksida ke udara. Ini nyumbang ke pemanasan global dan perubahan iklim. Makanya, penting banget buat kita cari cara yang lebih bersih dan berkelanjutan buat pakai energi. Energi terbarukan kayak tenaga surya dan angin bisa jadi alternatif yang oke. Tapi, transisi ini butuh waktu dan inovasi. Nah, terus kita bisa ngapain? Pertama, yuk kita kurangi pakai plastik sekali pakai dan beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan. Kedua, kita dukung energi terbarukan dan teknologi yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa bikin perbedaan besar loh. Jadi, itulah peran hidrokarbon dalam hidup kita. Dari bahan bakar sampai produk sehari-hari, mereka ada di mana-mana. Tapi, dengan pemahaman yang lebih baik dan aksi yang tepat, kita bisa manfaatin hidrokarbon dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada video ini saya akan membahas mengenai tata nama senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Misal, terdapat 3 senyawa. Senyawa yang pertama C4H8, yang kedua ada C2H2, dan yang ketiga C3H8. Apakah nama dari ketiga senyawa tersebut? Pada dasarnya, awal dari nama hidrokarbon menunjukkan jumlah atom C pada senyawa tersebut. Senyawa yang memiliki atom C1, awalan namanya itu met, atom C2 itu eth, atom C3 itu prof, atom C4 itu but, atom C5 itu pen, atom C6 hex, atom C7 hep, atom C8 oct, atom C9 nona, dan atom C10 dec. Oke, baiklah, kembali ke senyawa yang tadi ya. Senyawa yang pertama memiliki atom C4 sehingga but, kemudian senyawa tersebut merupakan senyawa alkena sehingga namanya butena. Kemudian senyawa yang kedua C2H2 memiliki atom C2 sehingga eth. Kemudian senyawa tersebut
merupakan senyawa alkuna sehingga namanya etuna. Kemudian senyawa yang ketiga C3H8 memiliki C3 sehingga Prof, kemudian merupakan senyawa dari alkana sehingga namanya profana. Penamaan struktur ini dapat kita buktikan dengan aplikasi yang bernama ChanGraw. Dalam video ini saya akan membuktikan satu senyawa saja, yaitu senyawa C3H8. Senyawa-senyawa yang lainnya dapat teman-teman buktikan sendiri dengan praktek sendiri di rumah masing-masing. Kita buka aplikasi ChanGraw, kemudian kita bentuk struktur, kemudian setelah itu kita blok struktur yang kita telah buat tadi, kemudian kita klik menu struktur, kemudian untuk memberi nama klik di bawah ini, maka akan muncul nama propana. Berarti benar yang kita tuliskan tadi, struktur ini namanya adalah propana. Lalu bagaimana cara membedakan alkana, alkena, dan alkuna? Untuk yang pertama ada alkana. Untuk alkana ini kita menggunakan akhiran ana. Alkana adalah hidrokarbon jenuh yang berarti semua ikatannya terdiri dari ikatan tunggal. Nama senyawa alkan didasarkan pada jumlah atom karbonnya. Contohnya metana untuk senyawa untuk 1 karbon, kemudian etana untuk 2 atom karbon, kemudian propana untuk 3 atom karbon, dan seterusnya. Di sini saya mencontohkan senyawa alkana itu ada metana. Strukturnya terdiri dari 1 atom C dan 4 atom H. Kemudian yang kedua alkena. Untuk alkena ini kita menggunakan akhiran ena karena alkena memiliki ikatan rangkap 2 antara atom karbon. Misalnya etena memiliki 2 atom karbon dan 1 ikatan rangkap 2. Sementara propena memiliki 3 atom karbon dengan 1 ikatan rangkap 2. Di sini saya mencontohkan alkena dengan etena. Etena memiliki 2 atom karbon dengan 1 ikatan rangkap. Etena ini memiliki 2 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Kemudian yang ketiga yaitu alkuna. Untuk alkuna ini kita menggunakan akhiran una. Alkuna memiliki ikatan rangkap 3 antara atom karbon. Contohnya etuna untuk 2 atom karbon dengan 1 ikatan rangkap 3 dan propuna untuk 3 atom karbon dengan ikatan rangkap 3. Di sini saya mencontohkan dengan etuna memiliki 2 atom karbon dan 1 ikatan rangkap 3. Etuna ini memiliki 2 atom karbon dengan 2 atom hidrogen. Baiklah, sekarang setelah kalian mendengar penjelasan saya sebelumnya, coba jawab pertanyaan ini. Berdasarkan rumus C4H8 dengan ikatan rangkap 2, apakah senyawa ini bernama butena atau butuna? Selanjutnya yaitu penomoran rantai utama. Dalam senyawa hidrokarbon bercabang, kita memilih rantai karbon terpanjang sebagai rantai utama. Dan jika terdapat ikatan rangkap, pilih rantai utama yang memiliki ikatan tersebut.
Rantai utama ini akan menjadi dasar penamaan senyawa, memberi nomor pada setiap atom karbon di rantai tersebut, dimulai dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap atau cabang. Misal pada 2-metil-butana, rantai utama adalah butana dengan 4 karbon, dan terdapat cabang metil pada karbon kedua. Penomorannya dilakukan dengan cara memulai penomoran dari ujung rantai utama di mana karbon metil CH3 bercabang, yaitu karbon kedua. Sehingga penomoran dimulai dari atom karbon sebelah kiri, paling kiri merupakan atom karbon nomor 1, kemudian sebelahnya, sebelah kanan merupakan atom karbon nomor 2, kemudian sebelah kanannya lagi atom karbon nomor 3, dan yang terakhir paling sebelah kanan yang paling jauh dari rantai merupakan karbon nomor 4 ataupun karbon terakhir. Kemudian selanjutnya penamaan cabang. Cabang pada rantai karbon dinamakan berdasarkan jumlah karbon yang ada. Jika cabang terdiri dari 1 atom karbon, namanya adalah metil. Kemudian 2 atom karbon menjadi etil. Kemudian 3 atom karbon menjadi profil, dan seterusnya. Dan jika ada lebih dari 1 cabang, maka namakan masing-masing cabang dan gunakan prefix seperti di untuk 2 cabang, tri untuk 3 cabang, tetra untuk 4 cabang, dan seterusnya untuk menunjukkan jumlah cabang yang sama. Kemudian contohnya 2,2 dimetilbutana. Selanjutnya yaitu pengurutan nama. Urutan nama cabang berdasarkan abjad, bukan jumlahnya. Jika terdapat lebih dari 1 jenis cabang seperti metil dan etil, maka namakan sesuai urutan abjad, metil sebelum etil. Selanjutnya yaitu penulisan nama. Dalam penulisan nama, gabungkan semua informasi ini untuk membentuk nama lengkap. Nama dimulai dengan posisi cabang, diikuti oleh nama cabang, dan diakhiri dengan nama rantai utama. Misalnya untuk senyawa dengan 2 cabang metil pada karbon 2 dan 3 dari rantai utama butana, namanya adalah 2,3 dimetilbutana. Strukturnya seperti di bawah ini. Kalian bisa lihat pada layar. Baiklah, untuk memastikan pemahaman kalian terhadap penjelasan saya sebelumnya, kerjakanlah latihan soal berikut ini. Senyawanya C5H12 dengan cabang metil, rantai utama pentana, cabang metil pada karbon kedua. Tentukan nama dari senyawa tersebut. Kemudian senyawa C7H14 dengan cabang etil dan metil, rantai utama heptana, cabangnya etil pada karbon 3 dan metil pada karbon kedua. Tentukan nama dari senyawa tersebut. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.